Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri perkuliahan Data Analitik dan Data Mining bersama saya, Muhammad Fahri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya mengenai rekayasa data. Oke, pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai data filtering, yakni teknik untuk menyaring data ya, menyaring data berdasarkan nilai pada atributnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai manipulasi data atau manipulasi nilai pada data. Oke ya, sebelum kita lanjutkan lebih dalam, kita perlu sepakat dulu bahwa kata manipulasi di sini maknanya tidak selalu jelek ya. Jadi kalau bicara manipulasi itu memang biasanya identik dengan kecurangan ya, tindak kejahatan. Tapi di sini kalau kita lihat ke kamus ya, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa manipulasi itu ya tidak selamanya tidak bermakna untuk kejahatan atau kecurangan ya. Yang kita maksud dengan manipulasi di sini adalah kita mengubah bentuk data dari satu bentuk ke bentuk lainnya supaya mudah diproses ya. Jadi manipulasi yang dimaksud di sini adalah kita mengubah bentuk datanya supaya menjadi bentuk data lain yang gampang, lebih mudah untuk diproses, dianalisis begitu ya. Itu manipulasi ya, sepakat ya. Nah, sekarang di sini saya akan gunakan workflow atau proses yang sudah kita buat dari video sebelumnya. Oke ya. Nah, ini kita lihat dulu datanya seperti apa, teman-teman. Kita lihat dulu di sini. Kita buka dulu sebentar ya. Datanya ini ada 500.000 record ya. Yang mana data ini bisa Anda download di link yang ada di kolom deskripsi di video ini. Ini datanya ya. Oh ya, ini jadi karena udah difilter, jadi datanya tersisa hanya 11 ribuan saja. Oke ya, ini data yang kita punya. Nah, supaya nanti data ini agak banyak, ya biar terlihat manipulasinya itu. Di sini, jadi saya hapus saja ya. Untuk filter kategori dan filter price-nya ini saya buang saja. Supaya nanti variasi datanya lebih banyak ya. Jadi kita sisakan sampai filter brand saja. Di mana filter brandnya kemarin kita sudah bahas ya. Filter brandnya adalah brand Samsung dan Apple ya. Samsung dan Apple. Baik, sekarang kita akan bahas mengenai manipulasi datanya ya. Nanti di sini kita akan belajar tentang split, kemudian replace missing value, dengan kemudian operator cut ya untuk memotong nilai, memotong data. Kemudian juga belajar tentang generate concate untuk menggabungkan beberapa data nominal menjadi satu data utuh. Baik, ini ya tadi setelah saya hapus ya, setelah filter kategori dan price-nya saya hapus, kita dapat sekitar 49 ribuan record ya. Mana di sini brandnya adalah Apple dan Samsung ya. Dan kategorinya ini semua kategori ya, ada di sini. Oke, jadi bukan hanya smartphone di sini kategorinya. Oke, sekarang teman-teman lihat pada kolom kategori code. Nah, lihat nih, ini menarik nih ya, kalau kolom kategori code-nya. Kalau kita lihat di sini ya, kolom kategori code ini dia ditulis atau dibuat dengan format seperti ini. Jadi, misalkan begini ya, appliances, environment, vacuum misalnya ya. Sini appliances ini artinya dia adalah kategori utama ya. Kategori utamanya appliances. Ya, kemudian di dalamnya itu ada environment, jadi appliances yang terkait dengan lingkungan. Ya, nah ini environment ini adalah sub kategorinya ya, sub kategorinya. Jadi bagian dari appliances. Nah, di dalam environment ini ada lagi sub kategori ya, atau sub kategori. Nah, vakum di sini. Nah, ini sub kategori ya. Atau kayak gini juga sama, electronics ini kategori utamanya, subkategorinya adalah video, dan sub-kategorinya adalah TV. Ada yang 3, ada yang cuma 2 begini. Ya, ini cuma 2, cuma ada 3 ini. Nah, sekarang kita akan manipulasi data ini dengan cara kita pisahkan kategori ini. Kalau kita lihat ya, ini antara kategori dengan subkategorinya kan dipisahkan dengan tanda titik ya. Dipisahkan dengan tanda titik. Nah, maka tanda titik ini menjadi separatornya atau pemisahnya. Pemisah ya, atau separatornya. Nah, kita akan pecah ya kategori code ini ke dalam 3 kategori yang terpisah. Jadi nanti electronics itu sendiri,
Video itu ada kategori sendiri dan TV itu jadi kategori sendiri. Jadi kita akan bikin 3 kolom terpisah dari ini ya, dari kategori code ini. Nah, di sini operator yang akan kita pakai itu namanya split ya. Kita lihat di sini di kolom operator. Anda cari itu ada split. Nah, ada operator namanya split ya. Kita coba ambil ini splitnya. Kita tarik ke sini. Split kita hubungkan dengan filter brand tadi. Kemudian, oke, ini sudah terkoneksi ya. Sekarang splitnya kita coba klik 2 kali. Atau bisa juga dengan melalui panel parameter ya. Di pojok kanan atas itu sama. Nih. Sekarang untuk atribut filter type-nya kita pilih yang single. Karena kita hanya ingin memanipulasi data pada kolom kategori code. Ini kita pilih kategori code-nya. Kemudian pada bagian split pattern, ingat tadi tanda pemisahnya atau separatornya kan tadi adalah tanda titik ya. Ini tanda titik pemisah dari antara kategori dengan subkategorinya. Dipisahkan dengan tanda titik, maka ini ya tanda koma ya, tanda koma ini kita ganti titik. Nah, tetapi di sini hati-hati teman-teman ya. Kalau kita menggantinya hanya dengan tanda titik, titik ini kalau di regular expression, lihat ya di sini. Oke, coba. Kalau di regular expression, tanda titik itu artinya any character. Jadi, tanda titik di sini dia dianggap simbol untuk any character, untuk karakter apapun. Jadi, kalau yang kita maksud adalah tanda titik ya, tanda titiknya saja, artinya tanda titik sebagai dia titik gitu ya. Gimana ngomongnya ya? Artinya, kalau kita ingin menyebutkan titiknya di situ, maka di sini harus ditambahkan tanda kurung siku. Nah, kurung siku. Ya, tanda kurung siku. Jadi, kurung siku di dalamnya adalah tanda titik. Ya, tanda titik. Nah, jadi di sini split pattern-nya adalah tanda titik ini. Nah, sehingga nanti kalau kita mainkan ini, coba kita jalankan ya. Kita jalankan, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini hasilnya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kolom kategori code-nya sudah hilang dan digantikan dengan 3 kolom kategori code baru. Nah, lihat di sini. Jadi ada kategori code 1, kategori code 2, dan kategori code 3. Yang masing-masing, nah ini. Nah, misalkan tadi ya, electronics dan smartphone-nya udah dipisah. Jadi kita sekarang punya kategorinya sendiri, subkategorinya udah kolom sendiri, dan juga sub-subkategorinya sudah jadi kolom sendiri. Nah, yang jadi masalah ini ada missing value. Tenang, nanti missing value-nya bisa kita ganti dengan tanda strip saja. Supaya dia dianggap ada value-nya ya, value-nya strip gitu ya. Ya, seperti itu ya. Oke, ini. Jadi sekarang kategori code-nya kita pecah jadi 3. Nah, kalau seperti ini nanti kita lebih fleksibel dalam melakukan analisis atau pengolahan datanya. Ya, itu operator split. Nah, sekarang tadi karena masih mengandung ini ya, ada tanda tanya di kategori code 3 ya. Ini muncul karena tadi ya, karena ada kategori yang cuma 2 begini, ada yang dia 3 kayak gini tadi ya. Ada yang dia punya 2 subkategori ya, ada yang cuma punya 1 subkategori gitu. Nah, sehingga yang punya 2 sub ini hanya kategori code yang ketiganya kosong ya, dianggap missing value. Nah, supaya ini nggak jadi masalah, maka missing value-nya akan kita ganti ya, kita ganti nih. Oke, sekarang coba kita cari operator namanya missing value. Oke, kita lihat di sini ya. Kita ketik kata kunci missing value. Oops, ya. Nah, teman-teman lihat ini ada operator namanya replace missing values. Oke, kita akan pakai ini, teman-teman, ya. Operator ini bisa kita gunakan untuk mengganti data yang hilang ya menjadi data tertentu yang sesuai dengan yang kita spesifikasikan ya. Dan kita pakai dulu ini. Balik ke sini. Oke. Dari split, saya hubungkan ke replace missing value ya. Kita sambungkan ke sini. Oke, nggak apa-apa, masih ada warning di sini karena belum kita setting ya. Nah, pada bagian replace missing values, kita setting parameternya ya, sebelah kanan atas.
Di sini atribut filter type-nya kita pilih single, karena yang mau kita modifikasi adalah yang ada di kolom ini ya, ada di kolom kategori code 3 ya, di kolom kategori code 3. Yang ini yang mau kita modifikasi ya. Kita kembali ke sini. Oke. Kita pilih single, kemudian atributnya kita pilih yang kategori code 3 yang tadi mengandung missing value ya. Kemudian pada bagian default ini dia tertulis average. Nah, masalahnya ini apa namanya? Kita memang tidak punya nilai di situ ya. Jadi memang nggak punya nilai di kategori 3 sehingga kalau diganti average nggak sesuai. Nah, maka nanti kita ganti dengan value ya. Kita ganti dengan value di sini. Jadi nanti missing value pada kategori code itu yang ada tanda tanya tadi itu akan kita ganti dengan nilai tertentu. Nah, nilainya di sini kita ganti saja dengan tanda strip gitu ya. Tanda strip ya, artinya dia dia nggak punya kategori code 3 gitu ya. Kita ganti dengan strip seperti ini. Nah, sekarang warningnya hilang. Kita koneksikan ke outputnya. Jadi gitu ya settingannya ya. Replace missing values ya. Kita ganti tadi defaultnya value ya dengan replacementnya strip ya. Oke, sekarang kita mainkan dulu. Lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Oke, ini dia ya. Oke ya, bisa dilihat ya di sini ya. Oh ini karena kategori code 3 tadi habis kita proses, dia pindah ke depan sini ya. Tapi bisa kita geser ya. Ini bisa kita geser ke kanan seperti ini. Bisa geser gitu. Jadi kita udah siap nih di sini. Kategori code 1-nya ada isinya. Kategori code 2 ada isinya. Dan juga kategori code 3. Mereka yang missing value itu tadi diisi atau diganti dengan tanda strip. Karena kalau dia diisi dengan tanda tanya, itu dianggap sebagai missing value. Jadi kalau kita filter missing value-nya, nanti dia nggak kesaring gitu ya, nggak kesaring. Ya seperti ini jadinya. Ya. Oke, sebagai gambaran aja ya, sebagai gambaran. Misalkan replace missing value saya hilangkan, ini saya disable ya. Kemudian saya cari operator filter example teman-teman. Yang tadi ya, yang kita pakai di video sebelumnya ini. Coba pakai ini filter example, ya. Kemudian kita akan lihat nih, misalkan kita nggak replace missing values tadi ya, apa yang terjadi? Ini misalnya ya, sini filter example-nya, pada settingannya saya ganti menjadi no missing attribute. Jadi saya hanya mengambil data yang tidak memiliki missing attribute nih. Lihat nih ya, lihat teman-teman. Oke, tadi jumlah datanya ada 49.000 nih. Kalau kita filter dengan kondisi begini, apa yang terjadi? Kita lihat. Ya, kita tunggu sebentar. Ini kita memfilter data tanpa mereplace missing value-nya. Lihat nih. Yang tadi 49.000, sekarang tersisa hanya 16 ribuan saja. Lihat ya. Terlihat nggak ya? Nggak kelihatan ya begini ya. Kalau begini, nih. Hanya tersisa 16 ribuan data saja di sini. Artinya yang lain kemana? Ya, yang lain dihapus karena kategori code 3-nya itu kosong. Padahal memang kosong kan? Memang kosong dia dari sananya. Karena dia cuma punya 2 kategori dan subkategori gitu. Maka ini akibatnya kalau kita memfilter tanpa di-replace dulu. Maka kita replace nih. Kita replace dulu ya tadi. Nah, replace dulu missing values-nya pada kategori code 3, diganti dengan strip tadi ya. Nah, kalau begini ceritanya lain lagi, aman datanya. Kita jalankan, kita lihat hasilnya. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini dia teman-teman. Ya. Nah, jadi datanya aman nih. Jadi meskipun difilter, jadi datanya aman. Ya, ini kita buang lagi. Oke, itu ya. Jadi itu replace missing value ya. Kita bisa ganti nilai yang hilang ya dengan operator replace missing values. Nah, tentu saja ini teknik yang juga sederhana gitu ya. Selain kemarin kita menghapus recordnya, di
Di sini kita bisa mengganti nilainya dengan nilai tertentu, ya. Nah, sebenarnya ada banyak operator lain, cuman kita itu nggak bahas di sini ya, karena memang levelnya udah cukup advance gitu ya. Kita nggak bahas di sini. Ini kita bahas basicnya saja. Baik, nah sekarang kita udah belajar split dan replace missing value. Selanjutnya kita akan coba belajar menggunakan operator yang namanya cut, motong. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kalau teman-teman lihat pada bagian order ID deh, misalnya coba aja ya, kita coba aja. Pada bagian order ID, kalau kita lihat ini patternnya mirip-mirip nih. Ya, pola datanya mirip-mirip nih, terutama pada 10 angka pertama. Dari 23888 dan seterusnya ini sampai ini ya, sampai angka 1 ini polanya sama sebetulnya. Nah, sekarang misalnya kita mau potong nih supaya order ID-nya nggak begitu panjang. Kita mau potong, ya, artinya 10 data pertama nggak mau kita tampilkan misalnya gitu ya. Oke, kita gunakan operator yang namanya cut, teman-teman ya. Kita cari di sini, di bagian blending, examples ya. Sorry, bukan di examples, di values ya. Di values, itu ada operator namanya cut. Ya, kita cut tarik ke sini. Oke. Cut, kita koneksikan ke replace missing values. Nah, yang mau kita cut tadi apa? Ini ya, order ID-nya. Kita mau cut, jadi 10 karakter pertama ini nggak usah ditampilkan deh misalnya gitu ya. Jadi kita cukup menampilkan karakter ke-11 sampai yang paling belakang gitu ya. Jadi di design, cut-nya kita setting teman-teman. Setting di sini. Atribut filter type-nya kita ganti single, karena kita hanya mau memodifikasi kolom order ID-nya saja tadi. Kemudian, nah ini, first karakter index-nya, jadi dari karakter ke-1 sampai ke-10 mau kita hilangkan, nggak usah ditampilkan. Ya, berarti first karakter index-nya mulai dari indeks ke-11. Ya, 11 sampai yang paling belakang gitu ceritanya. Jadi dari 1 sampai 10 nggak ditampilkan gitu. Ya, oke. Yang last-nya biarkan saja. Sekarang kita jalankan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, banyak nih kita udah pelajari ya. Split, replace missing value, cut. Kita lihat seperti apa hasilnya teman-teman. Oke. Nah, ini. Jadi order ID-nya, nah ini order ID-nya tinggal tersisa seperti ini aja. Lebih pendek jadinya ya, lebih pendek. Kenapa? Ya karena 10 angka pertama tadi kalau kita lihat di pola itu sebetulnya tidak banyak berpengaruh ya. Karena angkanya sama, nilainya sama dari satu record ke record lainnya sama sebetulnya. Jadi ini cara memotongnya. Tentu saja ya teknik cut ini bisa diterapkan pada studi kasus yang lain, pada data yang lainnya ya. Nah, tapi di sini cut ini ya hanya cocok digunakan untuk data yang tipenya nominal ya atau teks ya, nominal atau teks. Kalau angka nggak sesuai nggak bisa dengan cut ini. Oke, itu teman-teman ya cara beberapa teknik dasar di modifikasi ini ya, modifikasi apa? Nilai atau data. Oke, mungkin ada sebagian dari kalian yang agak risih dengan urutan ini ya, urutan kolom yang berantakan gini ya. Karena aslinya kan tidak seperti ini. Aslinya itu datanya itu kan pertama event time, kedua itu baru order ID dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau Anda namanya itu istilahnya kalau Anda cukup risih dengan hal seperti ini, Anda bisa gunakan operator yang namanya ini teman-teman. Kita cek ya. Anda masuk ke blending ya. Di bagian atribut kalau nggak salah. Ya. Di atribut itu ada operator reorder attributes, itu bisa kita pakai. Reorder attributes-nya seperti ini. Kemudian pada bagian settingannya ya, parameternya di sini user specified kita ganti jadi reference data. Artinya dia nanti akan mengurutkan atribut tadi berdasarkan referensi dari data yang kita berikan ya. Kemudian handle unmatched biarkan append ya. Nah, kemudian ini
pada bagian cut ya. Ori-nya kita koneksikan ke ref-nya. Oke. Jadi ori-nya apa? Ori ini artinya data original ya, data asli dari data yang kita punya. Jadi data yang tidak diutak-atik ori di sini. Ya, ini dapat dari cut ya. Artinya data yang belum di-cut nih ceritanya. Jadi data yang belum di-cut taruh di sini. Ya, ini originalnya kita taruh koneksikan ke reorder attribute study sebagai data referensi. Jadi nanti reorder attributes ini akan melihat urutan kolom dari data originalnya di sini. Itu ceritanya. Ya, ini kita rapikan, kita koneksikan dan kita mainkan. Kita lihat dulu. Sebenarnya urutan atribut nggak jadi masalah ya. Jadi masalah sebetulnya di sini. Cuma kalau yang bagi yang kurang nyaman gitu ya. Oh sorry, ini harusnya kita ambil dari sini ya. Kita ambil dari sebelum di cut. Oke, saya ambil dari sini saja, dari bagian ini ya, ori ya, dari ori. Dari filter brand ya, saya ambil dari sini, tarik ke sini nih. Biar kelihatan seperti ini nih. Kelihatan ya. Nah, itu. Jadi tadi masih berantakan ya, masih berantakan karena tadi saya ngambil ori-nya dari operator cut. Di operator cut ini kan dia sudah banyak mengalami ini ya, sudah di replace, sudah di split gitu ya. Jadi urutannya mungkin berantakan, jadi saya ambil dari yang lebih awal datanya, dari ori ini saya ambil. Dari filter brand ya, saya ambilnya, koneksikan ke sini. Sekarang kita lihat. Ini hanya untuk mengubah urutan atribut saja ya. Ini sebenarnya nggak krusial sebenarnya ya. Cuma untuk mengubah urutan atribut biar terlihat rapi seperti awal data yang kita punya. Oke, ini ya. Rapi ya. Jadi seperti data yang kita punya di awal tadi urutannya. Oke. Ini ya, ini sudah kita terapkan. Baik, mudah-mudahan paham ya. Nah, satu lagi. Nah, ini. Jadi kalau tadi kita belajar split ya, memisahkan data, sekarang kita akan coba belajar menyatukan data. Oke, yang ini saya simpan dulu teman-teman ya. Saya save dulu. Saya buat file baru lagi. Ya, saya pakai file baru lagi di sini. Oke. Saya pakai CSV dulu lagi. Saya ambil data ini teman-teman. Ya. Saya ambil data yang namanya KZ user. Sama nih, ini juga sudah saya upload dan bisa Anda download lewat link di deskripsi nanti. Deskripsi video ini ya. Oke, next. Jadi data KZ user ini isinya adalah user ID, first name, last name, dan city, tempat si pelanggan itu berada. Sebetulnya data ini data buatan saya sendiri ya, hanya untuk tujuan belajar saja. Jadi ini bukan data dari Kaggle. Ini data KZ usernya hanya buatan saya sendiri saja. Tujuannya untuk belajar saja, ya, mudahkan dalam pembahasan. Oke, kita ganti user ID ke polynomial dan kita finish. Oke, kita lihat dulu datanya seperti apa ya. Di datanya nih, oke ya. Jadi di sini datanya mengandung kolom user ID, first name, last name, dan city. Nah, di sini lihat. Kita akan coba gabungkan first name dengan last name-nya. Ya, kita akan gabungkan first name dengan last name-nya, teman-teman. Ya. Oke, kita akan gunakan operator yang namanya generate concate. Kita lihat. Ketik saja generate concate. Ya. Nah, ini. Ini ada di blending, ya, di folder attributes dan di generation. Jadi di sini kita akan membuat atribut baru yang merupakan kombinasi ya, penggabungan dari data dari dua atribut yang berbeda gitu. Ini kita pilih generate concatenation, tarik aja ke sini teman-teman. Oke, kita koneksikan. Nah, sekarang kita setting dulu parameternya ya, di setting parameter di sebelah kanan atas itu ya. Oke, di sini kita lihat pada bagian first attribute ya, kita akan gabungkan first name dengan last name-nya ya. Jadi first attribute-nya adalah first name, second attribute-nya adalah last name-nya. Separatornya kita beri spasi saja ya. Jadi underscore-nya kita hapus, ganti dengan spasi. Ketik spasinya ya. Jadi ketik spasinya. Ya seperti tidak ada tapi ada sebenarnya itu ya. Seperti tidak ada tapi ada gitu.
Oke, sekarang kita coba mainkan. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kita lihat dulu. Nah, ini first name ya. Ini last name-nya. Ini penggabungannya. Nah, Anda lihat di sini ternyata nih, lihat nih, kok ada yang missing value. Kenapa? Nah, lihat nih. Yang missing value ini muncul karena first name-nya ada ya, tapi last name-nya tidak ada, dianggap missing value. Ya, nama orang macam-macam ya, ada yang namanya memang cuma satu, ya ada yang namanya itu ya 2 dan 3 kata. Nah, kalau cuma satu begini bagaimana? Ya jadi hilang dia kan. Nah, kita harus gunakan replace missing values dulu di sini teman-teman. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Jadi di sini pada bagian operator kita cari dulu yang missing value tadi ya, replace missing value ya. Ini kita pakai operator replace missing values. Kita pakaiin dulu teman-teman. Oke. Jadi sebelum generate concatenation, kita replace dulu missing values-nya. Jadi kita hubungkan ke sini. Ini sambungkan ke sini ya. Nah, pada bagian replace missing values kita setting parameternya. Oke, di sini kita pilih single karena hanya atribut last name yang kita proses ya. Last name kan yang mengandung missing value tadi. Oke, last name kita isi. Kemudian defaultnya kita ganti ke value. Kemudian pada bagian ini value penggantinya kita isi dengan spasi saja. Spasi aja. Artinya kosong ya. Kosong gitu ya, spasi aja. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kita jalankan teman-teman. Oke. Nah, ini muncul ya. Nah, nih. First name, last name-nya muncul nih. Markus, ya. Markus, ini last name di sini ya. Last name-nya sini. Dia kegeser tadi ya. Markus, jadi Markus, Brena gitu ya. Simeon, ya. Simeon, dan seterusnya. Nah, ini namanya kita melakukan concatenation. Menggabungkan nilai data ya. Ini biasanya yang bisa di-concat itu adalah data nominal atau teks. Ya. Kalau data numerik tentunya tidak bisa di-concat seperti ini teman-teman ya. Oke. Ya, jadi itu beberapa teknik yang kita bahas pada manipulasi data yang biasanya kita butuhkan ketika kita mau melakukan data analitik atau data mining. Oke, sekian video ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan diambil pelajarannya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Klik like kalau Anda suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kita bisa sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.